Halo sahabat pencinta timnas Indonesia, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya, amin. Inilah kelebihan dan kekurangan Patrick Kluivert dalam menangani timnas Indonesia saat ini. Apa sajakah itu? Mari kita bahas. Sebelum lanjut, alangkah baiknya Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu, kalau sudah. Terima kasih. Baru-baru ini PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai suksesor Sintayong menakodai timnas Indonesia memang meninggalkan banyak polemik. Ada sederet plus minus dari langkah berani yang ditempuh PSSI. Munculnya nama Patrick Kluivert memang sudah beredar beberapa hari sebelum PSSI memperkenalkannya secara resmi pada Rabu tanggal 8 Januari tahun 2026. Beragam pro dan kontra mengiringi langkah tegas federasi melengsarkan Sintayong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Jika dilihat dari dua sisi, kehadiran Patrick Kluivert sebagai nahoda baru timnas Indonesia memang menyajikan sisi plus dan minusnya. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan skuad Garuda, sekaligus tantangan yang bakal mengiringinya. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. 1. Minim pengalaman. Rekam jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala sebetulnya tak begitu mentereng. Dia tak memiliki pengalaman yang panjang sebagai pelatih kepala, karirnya lebih banyak dihabiskan sebagai asisten. Dia hanya pernah 3 kali menjadi pelatih kepala, yaitu ketika dia mengasuh Jong Twente tahun 2011 sampai tahun 2012, yang kedua menangani timnas Curaçao tahun 2015 sampai tahun 2016 dan 2021, dan terakhir menangani klub Liga Turki, Adana Demirspor 2023. Bersama klub yang disebut terakhir, dia bekerja mulai Juni tahun 2024, akan tetapi Patrick Kluivert sudah harus mengakhiri pekerjaannya tersebut pada tanggal 4 Desember tahun 2023. Artinya, belum ada rekam jejak impresif yang diukir Kluivert selama menjadi pelatih. 2. Butuh proses adaptasi. Tantangan terbesar yang harus dihadapi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia ialah proses adaptasi. Juru racik berusia 48 tahun tersebut tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengenal timnya. Waktu yang dimiliki Kluivert sebelum menghadapi pertandingan pertamanya pada Maret tahun 2025 hanya selama 2,5 bulan. Periode ini bakal menjadi momen penentu apakah Kluivert telah memahami karakter dari setiap anak asuhnya. Untuk menerapkan taktik yang diinginkan juga tentu butuh waktu. Kluivert tidak memiliki kesempatan yang longgar untuk menanamkan gaya permainan yang ingin diterapkannya pada dua laga tersebut. 3. Ekspektasi dan tekanan yang tinggi. Publik pencinta timnas Indonesia dibuat gempar dengan keputusan PSSI mendepak Sintayong. Munculnya nama Kluivert sebagai penggantinya pun juga memunculkan pro dan kontra di kalangan publik. Mereka menilai kehadiran Kluivert tentu harus memberikan prestasi yang lebih tinggi ketimbang juru taktik sebelumnya. Dengan kata lain, fans akan menuntut hasil alih-alih memberikan kesempatan bagi Kluivert untuk menjalani proses. Ekspektasi dan tekanan yang tinggi ini tentu telah disadari Kluivert saat menerima tugas mengasuh skuad Garuda. Jika mampu menjawab ekspektasi itu pada laga pertamanya, dia berpeluang mendapatkan kepercayaan dari fans. 4. Kelancaran dalam komunikasi. Sebagai warga Belanda, dia memiliki kemudahan untuk menjalin komunikasi dengan anak asuhnya. Sebagian besar amunisi skuad Garuda saat ini merupakan pemain-pemain naturalisasi asal negeri kincir angin. Tentu, hubungan kedekatan antara pelatih dan para pemain ini bisa memudahkan interaksi di dalam tim. Harapannya, komunikasi yang lancar dapat membantu Kluivert untuk membawa skuad Garuda punya performa lebih baik. 5. Tingginya nilai kepemimpinan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai kepemimpinan menjadi catatan krusial yang mesti diperbaiki timnas Indonesia. Hadirnya Kluivert tentu diharapkan PSSI bisa menjawab permasalahan tersebut. Dengan rekam jejaknya yang melegenda di Belanda, dia tentu diharapkan mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi para pemainnya. Tentu, nama-nama pemain bintang seperti Jay Izes, Miss Hilgers, Tom Haye, dan lain-lain, bisa lebih segan dan menghormati Kluivert karena rekam jejaknya yang mentereng saat masih aktif bermain. 6. Punya reputasi. Tak hanya itu, PSSI juga dapat menggoda lebih banyak pemain keturunan Indonesia Belanda dengan hadirnya Kluivert sebagai pelatih kepala. Reputasi sang pelatih di negeri kincir angin memang sudah tak perlu diragukan. Dengan menjual nama Kluivert,
PSSI bisa meyakinkan lebih banyak pemain-pemain keturunan, terutama yang masuk kategori Grade A, untuk bersedia menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Ini menjadi modal sosial yang sangat baik untuk kedepannya, terutama jika Kluivert mampu membawa skuad Garuda tampil lebih baik setelah menjadi suksesor Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan layangkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini, dan salam olahraga!